Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidendang Rapang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Rangkaian dari praktik supervisi akademik itu ada 3 alur. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan alur supervisi yang pertama, yaitu pra-observasi. Dan di kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Rahmi, sebagai guru kelas 5B di SD Negeri 10 Pangkat Janet. Assalamualaikum Bu Rahmi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabarnya alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu. Seperti yang sudah kita agendakan kemarin, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu, sebelum saya akan amati jalannya pembelajaran di kelas yang akan Ibu lakukan, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan tujuan dilakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu, sebelum nanti Ibu lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Iya, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pasif pada manusia, serta peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan membaca bahan ajar, peserta didik dapat menganalisis, menuliskan dengan kalimat sendiri dengan teliti. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat model sederhana gangguan atau kelainan organ gerak pasif manusia dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, setelah menyimak gambar cerita, peserta didik dapat menyimpulkan menjadi bacaan minimal 2 paragraf dengan percaya diri. Yang kelima, setelah mengamati gambar cerita, peserta didik dapat membuat gambar cerita atau komik sesuai tema secara mandiri. Oh, jadi ada 5 ya Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya. Iya. Terus selanjutnya Bu, pertanyaan saya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di kelas? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan 2, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa mampu menganalisis kelainan organ gerak pasif manusia. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat model sederhana gangguan kelainan tulang, serta juga dapat menyimpulkan bacaan minimal 2 paragraf serta tentang kelainan tulang pada manusia, dan juga siswa mampu membuat gambar cerita atau komik terkait dengan tema pembelajaran. Jadi saya paham Bu bahwa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ada 2 ya Bu ya, di pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Terus kalau boleh tahu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strateginya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Untuk strategi pembelajarannya, yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya.
Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan dan juga penugasan. Oh ya Bu, jadi nanti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya. Oh, dengan metode problem based learning ya Bu? Iya, dengan metode. Terus Bu, bagaimana dengan media yang akan Ibu pergunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Media yang saya gunakan yaitu saya menggunakan video, lagu, gambar, serta praktek langsung di depan peserta didik. Ya, bagus sekali Bu rencananya. Terus ya, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya rencana insya Allah Sabtu depan Bu. Oh baiklah Bu, saya akan berkunjung ke kelas Ibu. Saya akan melakukan alur kedua Bu, yaitu observasi. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, akan kita adakan kegiatan alur yang ketiga Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Ibu Murni sebagai pengajar praktik. Ya, siap. Ya, siap? Siap Bu. Oke, insyaallah. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita di kesempatan ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang biasa saya gunakan nanti kemudian dan akan saya persiapkan dari sekarang. Siap Bu? Siap. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bu Rahmi. Iya. Sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Mudah-mudahan kegiatan observasinya nanti, kegiatan pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan lancar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan kedua kelasnya disiapkan dulu. Siap, gerak. Terus sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai, bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan dulu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal. Kalau hafal, kalau ibu guru bilang mulai, ya mulai menyanyi nah. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Iya. Ya, sebelum kita mulai materi hari ini, ibu guru dulu mau tanya. Sudah siap belajar? Ya. Sudah siap? Ya. Tidak ada beban? Ya. Sebelum kita belajar, ibu guru dulu mau kasih latihan bernapas dengan teknik Oh. ya. Kita mau latihan bernapas dengan teknik stop. Berhenti. Jadi kita berhenti sejenak dengan kegiatan yang ada selama beberapa detik. Ya, semua anak-anak hentikan dulu apapun yang sedang Anda lakukan. Hentikan dulu. Ya, kemudian dengarkan aba-aba ibu guru. Dengarkan juga
kiri dan bahu kanan, pergelangan dan jari-jari. Silahkan lengan tangannya diletakkan di atas paha. Diletakkan di atas paha. Kemudian pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Buang semua beban yang ada di pikiran kalian. Dibuka matanya pelan-pelan. Apa yang Anda rasakan? Ada kenyamanan setelah ini? Ada? Ya, itu namanya latihan bernapas dengan teknik stop, supaya kejenuhan kalian hilang. Ya, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Siap untuk belajar? Siap! Sekarang sudah siap untuk belajar? Siap! Nah, sekarang kita mulai pembelajaran berikutnya. Ya, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 1, pembelajaran. Tema berapa? 3. Pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Ya. Ibu guru mau tanya dulu. Sebelum kita lanjut dengan materi, Ibu guru tanya dulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai organ gerak aktif pada manusia. Angkat tangannya. Siapa yang masih ingat 3 macam otot pada manusia? Siapa? Saya. Nama coba. Coba berdiri, Ki. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengarkan, yang akan kita pelajari hari ini melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan bahan ajar tentang kelainan alat gerak pasti pada manusia. Peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia yang melihat orang tua yang berjalan bungkuk. Berjalan bungkuk. Pernah. Apa yang menyebabkan mereka berjalan bungkuk? Kelainan tulang. Perhatikan video di atas. Ya, sekarang kita dengarkan lagu tentang apa? Gangguan organ. Kita nyanyi sama-sama. Kelainan pada kelainan tulang, kifosis punggung melengkung belakang, itulah kawan kelainan tulang. Iya. Dapatkah? Itu tadi adalah lagu gangguan organ. Mengamati gambar lain. Kita mengamati gambar tentang gambar cerita. Silakan diamati dan dari nama pada kelompok tersebut adalah nama kelainan pada tulang yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini kelompok 1, saya kasih nama fraktura. Itu fraktura, nah, fraktura. Yang di sini namanya osteoporosis. Kelompok 3 namanya fisura. Kelompok 4 namanya
Sama nak? Kiposis. Ingat namanya masing-masing. Ya, kemudian ibu bagikan LKPD-nya. Silakan dibuat. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya, sudah jadi semua? Sudah? Ya, kalau sudah kita mulai dulu dari kelompok praktura. Silakan naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok praktura. Satu orang. Ya. Olahraga sangat baik untuk kesehatan tulang. Olahraga membuat oksigen berolahraga secara teratur. Tubuh sehat dan olahraga semangat. Ya. Beri aplaus dulu kepada kelompok praktura. Silakan duduk. Bagus. Ke depan namanya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ya, oke. Beri aplaus semua tadi tentang presentasi yang kalian tampilkan. 1, 2, 3 sampai 7. Ya. Selanjutnya ibu bagikan dulu soal evaluasi. Biasanya ibu bagikan. Langsung saja. Saya bagikan dulu soal evaluasi. Ya, oke, silakan dikumpul soal evaluasinya beserta soal LKPD-nya tadi. Berkelompok saja. Supaya tidak ada sama kita. Sekian pembelajaran dari guru hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterima semua. Apakah hari ini senang dalam pembelajarannya? Senang? Alhamdulillah. Ya, kita siap-siap untuk pulang. Silakan Pandi disiapkan. Duduk siap, gerak. Baca doa sebelum pulang. Sayang-sayangi, di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bunga belang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini saya akan melakukan supervisi pasca observasi, ya, Bu. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Begini, karena belum terbiasa, saya merasa tegang di awal. Ya, Tapi alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan baik. Alhamdulillah, Bu.
Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa menganalisis kelainan organ gerak pasif manusia. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat model sederhana gangguan kelainan tulang serta juga dapat menyimpulkan bacaan minimal 2 paragraf tentang kelainan tulang pada manusia, dan juga siswa mampu membuat gambar cerita atau komik terkait dengan pemateri ajaran. Oh ya Bu. Jadi ada 2 perkembangan yang telah dicapai ya di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya siswa mampu menganalisis tentang organ gerak ya. Dan keterampilannya tadi ada yang membuat gambar cerita, ada yang membuat miniatur ya Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Terus menurut Ibu bagaimana hasil dari area pengembangan yang pernah Ibu rencanakan percakapan kita saat pra-observasi kemarin? Apakah sudah berhasil Bu dilakukan di dalam kelas atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangan ya. Kalau boleh tahu Bu, apa kira-kira nih kekurangan atau kendala-kendala yang mungkin Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, ya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif dan hanya mengandalkan temannya. Ya. Terus Bu, kenapa ya kira-kira bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya terlalu banyak anggotanya, Bu. Jadi saling mengharap begitu saat menyelesaikan tugas kelompok. Ya, terus rencana Ibu ke depannya seperti apa supaya hasil belajarnya itu lebih bagus lagi dari yang sudah terjadi kemarin? Mungkin saya akan lebih teliti lagi dalam memetakan kesiapan belajar murid. Ya. Pembagian kelompok, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman belajar. Saya juga menggunakan diferensiasi konten dan media pembelajaran yang menarik, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di samping itu, saya juga akan melakukan komunikasi dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik terkait kegiatan apa saja yang mereka inginkan. Oh ya, jadi itu rencana Ibu ya. Nanti pada proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka. Artinya disesuaikan dengan gaya belajar mereka ya Bu. Ada yang menggunakan gaya belajar auditori, visual, dan juga kinestetik. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibanding yang sudah ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan seperti rencana tadi? Insya Allah di tema 2 udara bersih bagi kesehatan akan saya terapkan. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih Bu Rahmi atas jawaban yang berharga dari Ibu ini. Mudah-mudahan kedepannya dapat menerapkan pembelajaran berhibrisasi ya Bu, untuk memenuhi kebutuhan